Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Amin. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semoga kita diberi kesehatan dan nikmat iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum kita memulai materi pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah. Materi kita hari ini mengenai tentang hidup tenang dengan kejujuran dan amanah. Ada di bab yang kedua ya. Nah, ada yang tahu apa arti dari pengertian perkataan jujur? Saya, Bu. Iya, apa Rizka? Berkata sesuai kenyataan yang ada. Iya, pintar. Perilaku jujur. Jadi, perkataan jujur adalah kesesuaian antara apa yang diucapkan atau diperbuat dengan kenyataan yang ada. Jadi, kalau suatu berita sesuai dengan keadaan yang ada dikatakan benar atau jujur. Tetapi kalau tidak dikatakan dusta. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan semua umat Islam, umat muslim agar memerintahkan kepada kita semua untuk selalu berkata benar atau jujur. Nah, dalam perbuatan maupun ucapan, jadi kita harus jujur. Ada sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shodiqin." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Surat At-Taubah ayat 119. Nah, kejujuran itu ada pada ucapan, juga ada pada perbuatan. Sebagaimana seseorang melakukan sesuatu perbuatan tentu sesuai dengan apa yang ada pada batinnya. Menurut Imam Al-Ghazali, sifat jujur atau benar itu dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama ada jujur dalam niat atau berkehendak, yaitu tanpa dorongan apapun selain dorongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua ada jujur dalam pelaksanaan atau lisan. Lisan itu apa? Lisan itu kita berbicara. Nah, yaitu kesesuaian antara berita yang diterima dan yang disampaikan, menempatkan janji, termasuk jujur dalam perkataan. Kita menepati janji ke teman kita, itu namanya jujur atau menepati janji ya. Nah, yang ketiga ada jujur dalam perbuatan atau amaliyah, yaitu beramal dengan sungguh-sungguh sehingga perbuatan zahirnya tidak menunjukkan sesuatu yang ada dalam batinnya dan menjadi tabiat bagi dirinya. Nah, jadi jujur itu tadi terbagi menjadi 3, ada jujur dalam niat atau berkehendak, dan yang kedua ada jujur dalam perkataan yaitu lisan, dan yang ketiga ada jujur dalam perbuatan amaliyah. Nah, sebagai seorang mukmin harus membiasakan diri berperilaku jujur karena jujur tidak akan merugikan siapapun. Jujur identik dengan kebenaran, sedangkan kebenaran akan membawa seseorang mukmin ke surganya Allah. Nah, dengan kata lain, perilaku jujur akan menghantarkan pelakunya menuju kesuksesan dunia dan akhirat. Jadi kalau kita tetap berkata jujur, kita akan dihantarkan oleh
dihantarkan oleh ucapan kita, apa yang kita lakukan itu menuju surganya Allah. Nah, sifat jujur adalah salah satu sifat wajib yang dimiliki oleh setiap nabi dan rasul. Artinya, orang-orang yang di hidupnya selalu istiqomah mempertahankan kejujuran, sesungguhnya ia telah memiliki separuh dari sifat kenabian. Jadi, orang-orang mukmin, seluruh orang mukmin wajib memiliki sifat jujur atau sidik, karena sifat jujur itu dimiliki oleh setiap nabi dan rasul. Nah, artinya kalau misalkan orang-orang yang hidupnya selalu istiqomah dengan kejujurannya, mempertahankan kejujurannya, sesungguhnya ia telah memiliki separuh dari sifat kebenaran itu, sifat kenabiannya itu ya. Nah, ciri-ciri perilaku jujur apa saja sih? Ada yang tahu nggak? Ayo, siapa yang tahu? Nggak ada? Ya, nih. Jadi Ibu kasih tahu ya. Nah, ciri-ciri perilaku jujur itu ada 5. Yang pertama, berkata terus terang. Apa yang dikatakan harus terus terang. Jangan tidak boleh dilebihkan atau tidak boleh dikurangkan. Jadi apa yang dikatakan oleh teman kita mengatakan lagi untuk ke guru kita, itu tepat, harus sesuai dengan apa yang dikatakan teman kita. Kita juga menyampaikannya juga dengan sesuai. Nah, yang kedua, ada berbuat sesuai aturan. Apa itu berbuat sesuai aturan? Itu seperti semisal aturan di sekolah gak boleh membuang sampah sembarangan. Kita harus mengikuti peraturan itu. Jadi kalau kita gak boleh buang sampah sembarangan, jangan membuang sampah sembarangan di sekolah. Ya nak ya? Nah, yang ketiga, berani mengakui kesalahan. Nah, yang ketiga ini sering dilakuin nih oleh kita semua, oleh anak-anak murid yang cantik dan jelita ini. Iya. Nah, berani mengakui kesalahan. Berani mengakui kesalahan itu maksudnya adalah berani mengakui apa yang dia lakukan. Misalkan dia melakukan kesalahan, terus dia bilang ke ibunya, ibu tadi aku melakukan kesalahan, kesalahannya ini itu, berarti dia berani. Itu salah satu perilaku jujur. Nah, yang keempat ada bertanggung jawab. Entah itu dia dititipkan sesuatu oleh temannya, dia bertanggung jawab atas barang yang dititipkan oleh temannya itu. Ya. Nah, yang terakhir ada berani meminta maaf. Nah, berani meminta maaf ini artinya apapun yang dilakukan, jika dia merasa salah, dia harus berani untuk meminta maaf terlebih dahulu ya. Nah, apa saja? Nah, yang berikutnya Ibu akan menjelaskan manfaat perilaku jujur. Nah, yang pertama itu memiliki perasaan enak dan hati tenang. Maksudnya apa? Karena ia tidak takut akan diketahui kebohongannya. Jadi memiliki perasaan enak dan tenang. Dia tenang, dia hidupnya tenang, gak ada rasa takut. Kalau misalkan orang bohong itu, Rizka jangan tidur. Ayo. Nah, jadi apa tadi Ibu bahas apa? Yang pertama, manfaatnya apa? Manfaat perilaku berjujur apa, Rizka? Biar gak ngantuk ini. Hidup tenang. Hidup tenang. Apa artinya hidup tenang? Hidup enak. Apa itu hidup enak? Tenang gitu, nggak ada masalah gitu. Iya, pinter. Maksud dari hidup tenang ini, hidup enak itu adalah ia tidak takut. Jadi orang yang hidup tenang itu dia kan ngerasa nggak berbohong, tidak berbohong ke siapapun, berkata jujur ke siapapun. Jadi hidup dia tenang, dia tidak takut akan, wah kamu berkata bohong nih, tidak akan takut dia. Jadi hidupnya tenang, enak, kayak gitu ya. Nah, yang kedua, mendapatkan keberkahan dalam usahanya. Apapun yang ia usahakan, jika dia berkata jujur akan dimudahkan. Nah, yang ketiga ada mendapat pahala seperti pahala orang syahid di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Enak nggak? Enak dong, ya kan? Berarti harus berkata
Jujur. Yang keempat, selamat dari bahaya. Nah, jadi orang yang jujur walaupun awalnya ia merasa berat, tetapi akhirnya dia akan selamat dari berbagai bahaya, ya kan? Ya. Iya, betul. Nah, yang terakhir, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasul-rasulnya serta disenangi oleh manusia. Apa iya tidak disenangi oleh rasul, oleh Allah dan oleh manusia teman sekitar kita? Masa ya kita berkata jujur nggak ada yang senang dengan kita? Pasti dong, ya kan? Iya. Sampai sini paham? Paham. Ada yang mau bertanya? Tidak. Nanti ibu yang nanya ya. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu perilaku amanah. Ibu berdiri aja kali ya. Nah, perilaku amanah, apa itu amanah? Siapa yang tahu? Apa, Rizka? Kalau misalnya ada yang nitip sesuatu, harus misalnya nitip ke orang ini harus benar-benar dilakuin, kasih ke orang itu. Ih, pinter. Jadi amanah itu terpercaya, dapat dipercaya. Artinya maksudnya sifat yang mencerminkan kemampuan seseorang dalam menerima, menyampaikan dan menjaga segala sesuatu yang telah disampaikan oleh orang lain kepadanya. Semisal Rizka nitipin pulpen ke Hana, berarti Hana harus menjaga pulpen itu. Nanti kalau Rizka minta pulpennya itu harus ada, nggak boleh misalkan tutupnya hilang, itu nggak boleh, berarti itu dia nggak amanah menjaganya ya. Harus pulpen udah ada tutupnya, berarti harus dibalikin dengan pulpen dengan tutupnya ya. Ya. Nah, amanah itu dapat berupa pesan, ucapan, perbuatan, harta, tugas atau tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Dengan demikian, orang-orang yang dapat menjaga amanah biasanya disebut orang yang bertanggung jawab. Seperti tadi, sifat jujur itu. Nah, ada kan yang namanya bertanggung jawab, berarti harus bertanggung jawab saja udah termasuk dalam perilaku jujur. Ditambah perilaku amanah, wah berarti pahalanya lebih besar itu ya. Nah, sebaliknya jika orang yang tidak menjaga amanah itu disebut orang khianat, tidak bertanggung jawab. Itu tidak boleh ya, jangan dilakukan. Berarti kita harus selalu bersifat jujur dan amanah. Nah, secara syariat, amanah artinya menunaikan segala hal yang dititipkan atau dipercayakan. Nah, perilaku amanah dapat dibedakan menjadi 3 macam, sama seperti tadi. Sifat jujur juga dibagi menjadi 3 macam. Nah, yang pertama, amanah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, amanah terhadap sesama manusia, dan yang terakhir ada amanah terhadap diri sendiri. Jadi, apa yang dimaksud amanah terhadap Allah Subhanahu wa taala? Amanah kepada Allah berarti melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Jadi, amanah kepada Allah Subhanahu wa taala berarti melaksanakan perintahnya. Apapun perintah Allah itu harus dilaksanakan, wajib dilaksanakan ya. Nah, yang kedua, amanah terhadap sesama manusia. Apa saja amanah terhadap manusia? Banyak contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari sering menemukan seseorang yang dititipi barang atau pesan. Orang yang amanah akan menyampaikan titipan barang tersebut kepada orang yang dituju tanpa mengurangi. Seperti yang tadi, Rizka nitipin 2 pulpen ke Hana. Terus ini 2 spidol, Rizka nitipin ke Hana 2 spidol. Hana, Rizka mau keluar dulu, mau ke kantin, dititipin ke Hana. Nanti pas Rizkanya ke Hana mau minta spidol ini, nggak boleh berkurang. Ini Hana, ini Rizka, spidolnya 1 doang. Tadi yang 1-nya hilang, jatuh. Berarti itu dia tidak amanah. Pintar. Nah, yang terakhir, amanah terhadap diri sendiri. Nah, apa yang dimaksud amanah dengan
terhadap diri sendiri. Amanah terhadap diri sendiri ini dilaksanakan dengan memelihara dan menggunakan segenap kemampuannya demi menjaga kelangsungan hidup, kesejahteraan, dan kebahagiaan diri. Nah, yang terakhir Ibu akan menjelaskan hikmah perilaku amanah. Manfaat dari perilaku amanah itu apa saja sih? Ada yang tahu nggak? Manfaatnya apa sih? Dapat dipercaya orang lain. Pintar. Nah, terus apa lagi? Nggak tahu. Ibu jelasin ya biar tahu ya. Ya. Jangan lupa ditulis apa yang Ibu bilang tadi ya. Ya. Ibu jelaskan. Nanti Ibu yang nanya nih, kalau nggak ada yang nanya ya nanti ya. Ya. Nah, yang pertama, hikmah atau manfaat dalam perilaku amanah. Yang pertama, mendapatkan pahala dari Allah. Yang kedua, mendapatkan kepercayaan dari Orang sekitar. Yang ketiga, dihormati dan dihargai oleh orang lain. Berarti banyak manfaatnya ya. Nah, ada lagi nih. Yang keempat, mendapatkan simpati dari semua pihak, baik kawan maupun lawan. Nah, yang terakhir nih. Wah, pahalanya besar nih. Memperoleh kesuksesan hidup dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enak nggak tuh manfaatnya dari perilaku amanah? Enak. Nah, jadi kalau kita dititipin barang harus sesuai dengan apa yang dititipi ya. Nah, di sini ada yang mau bertanya nggak? Ya. Kalau nggak ada, nanti Ibu yang bertanya. Ada. Ayo, ada yang mau nanya nggak tentang amanah atau tentang berkata jujur? Ibu, si ini begini-begini dosa nggak? Ada nggak? Ya. Enggak. Ya udah, Ibu yang ngasih pertanyaan ya. Ya. Sebutkan hikmah manfaat perilaku jujur. Hikmah perilaku jujur tadi. Manfaat perilaku jujur apa itu tadi? Yang dicatat tadi, ayo apa? Yang tadi Rizka mau tidur itu. Ayo apa? Ya, Hidup enak dan tenang. Apalagi? Ya. Mendapatkan pahala. Pinter, Amar juga bisa jawab, kenapa nggak jawab? Nah, apalagi? Selamat dari bahaya. Tuh, yang paling mudah Ibu udah bantu jawab tuh. Makanya kalau Ibu jelasin jangan tidur ya. Iya. Nah, sampai sini materi kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan otaknya, pikirannya yang di rumah dibuang-buang dulu. Kita lagi di sekolah, fokus sekolah dulu ya. Tadi kita udah membaca doa belajar. Penutup kita hari ini kita membaca kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Ibu. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sebelumnya tetap menjaga kesehatan ya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.